Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Namun, Han Li tidak berniat melawan kultivator integrasi tubuh awal dalam situasi seperti ini. Dia mengepakkan sayapnya, dan cahaya spiritual melintas dari tubuhnya saat dia melesat di udara sebagai benang biru, mempercepat mendekati 2 kali kecepatan aslinya, sehingga memungkinkan dia untuk menyamai kecepatan seberkas cahaya merah. Hanya dalam rentang beberapa napas, mereka berdua menghilang ke kejauhan. Sosok humanoid dalam garis lampu merah adalah pria tua dari ras Jiaoqi. Dengan menggunakan cakram pemindah surga yang mendalam, dia dapat melacak lokasi Han Li, tetapi sebelum dia bisa mendekati Han Li tiba-tiba berakselerasi dan melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa. Hati lelaki tua itu tersentak kaget saat melihat ini, tetapi keheranannya kemudian dengan cepat digantikan oleh kegembiraan. Tampaknya makhluk yang dia kejar cukup kuat, jadi kemungkinan besar dia membawa salah satu barang yang dia cari. Dengan demikian, lelaki tua itu semakin bertekad untuk memburu Han Li. Keduanya meluncur di udara seperti sepasang bintang jatuh, tidak berusaha menyembunyikan diri, dan hanya butuh waktu singkat untuk menempuh jarak ratusan kilometer. Selama ini, seberkas cahaya merah masih belum mampu mengejar benang biru, dan lelaki tua itu benar-benar menjadi agak terkejut. Meskipun dia tidak mahir dalam teknik gerakan, indera spiritualnya dengan jelas baru saja mengungkapkan kepadanya bahwa targetnya hanyalah makhluk ras tingkat ke-7. Karena itu, sangat luar biasa bahwa dia berhasil menghindari dikejar dalam jarak yang sangat jauh. Namun, pria tua itu adalah makhluk tahap integrasi tubuh yang menakutkan, jadi dia memiliki banyak pengalaman pertempuran. Karena itu, dia tiba-tiba berhenti sebelum membalik tangan memanggil jimat ungu. Dia melambaikan jimat itu dengan lembut di udara, dan awan kabut ungu meletus, langsung menembus area dengan radius lebih dari 100 kaki dan sepenuhnya menyembunyikan tubuhnya di dalamnya. Han Li telah mengawasi pengejarnya selama ini, dan alisnya sedikit berkerut saat melihat ini. Dia juga segera berhenti di tengah penerbangan sebelum mengalihkan pandangannya ke belakang dengan mata menyipit. Dia agak penasaran dengan apa yang direncanakan lawannya. Awan kabut ungu berjatuhan dan melonjak sebelum tiba-tiba menghilang, dan lelaki tua di dalamnya juga menghilang. Ekspresi Han Li sedikit berubah, dan dia langsung melepaskan indera spiritualnya untuk mencakup area dengan radius beberapa puluh kaki. Namun, lelaki tua itu masih belum ditemukan. Ekspresi muram muncul di wajah Han Li, dan dia membuat segel tangan saat cahaya biru melintas di matanya, mengaktifkan kemampuan Bright Side Spirit Eyes. Namun, meski dengan kemampuan mata rohnya, dia masih tidak dapat melacak lelaki tua itu. Hati Han Li benar-benar tenggelam kali ini. Makhluk tahap integrasi tubuh adalah lawan yang sangat menakutkan, jadi kehilangan satu orang dalam pertempuran bisa terbukti mematikan. Dengan mengingat hal itu, Han Li segera melarikan diri ke kejauhan sebagai benang biru. Dia tidak tahu di mana lawannya mengintai, tetapi tinggal di tempat ini terlalu lama tentu saja akan sangat berbahaya baginya. Namun, jika lawannya mengejar, maka Han Li yakin bahwa dia akan dipaksa untuk mengungkapkan dirinya. Dengan demikian, benang biru meluncur di udara, menempuh jarak lebih dari 1000 kaki hanya dalam satu kilatan dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Saat Han Li terbang di udara, dia terus mengalihkan pandangannya ke belakang sambil mempertahankan kemampuan mata rohnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menemukan sesuatu, dan dia mengangkat alisnya. Sangat jauh di dalam tanah beberapa kilometer di belakangnya, ada sosok humanoid ungu berjalan melalui tanah. Itu adalah pria tua dari ras Jiaoqi. Dia telah melepaskan semacam kemampuan yang memungkinkannya untuk langsung menggali beberapa ratus kaki ke dalam tanah, dan Han Li pada awalnya gagal menyadarinya.
Namun, untuk pria tua tetap begitu buram dan tidak jelas bahkan di hadapan Brightside Spirit Eyes Han Li menunjukkan bahwa ia menggunakan teknik penyembunyian yang cukup luar biasa. Selain itu, pria tua itu tidak hanya berhasil menyembunyikan dirinya di bawah tanah, dia juga melakukan perjalanan lebih cepat melalui tanah. Ada bintik-bintik cahaya kuning yang terus-menerus terbang keluar dari dalam tanah sebelum menyuntikkan diri ke tubuhnya untuk lebih meningkatkan kecepatannya. Meskipun Han Li sudah terbang secepat yang dia bisa, pria tua itu masih perlahan mendekatinya. Han Li agak terkejut dengan penemuan ini, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti atau melambat. Sementara itu, laki-laki tua yang berjalan melewati tanah menjadi agak frustasi. Dia berpikir bahwa kepergiannya akan menimbulkan kepanikan di hati Han Li, dan bahkan jika dia memutuskan untuk melarikan diri, dia secara bertahap akan melambat atau bahkan berhenti untuk sementara. Namun, Han Li telah melarikan diri, dan bahkan setelah terbang begitu lama, dia masih tidak melambat sedikit pun. Itu cukup mengejutkan pria tua itu. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan penyembunyiannya, jadi dalam pikirannya, tidak mungkin makhluk dengan basis kultivasi yang jauh lebih rendah darinya akan dapat melihatnya melalui indera spiritual mereka. Melihat Han Li tidak jatuh pada taktiknya, lelaki tua itu hanya bisa terus mengejar menggunakan teknik gerakan tanahnya. Namun, dia secara alami juga dapat melihat bahwa dia bergerak sedikit lebih cepat daripada Han Li menggunakan teknik gerakan ini, jadi dia tidak akan menyerah dalam pengejarannya. Dengan demikian, keduanya melakukan perjalanan ribuan kilometer tanpa jeda. Han Li bisa melihat sosok humanoid ungu semakin dekat dengannya di bawah tanah, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap saat dia mulai memeriksa sekelilingnya. Tiba-tiba, sepasang gunung tinggi yang diposisikan berdampingan satu sama lain muncul di depan. Kedua gunung itu cukup rimbun dan terjal, serta terdapat hutan lebat di antara keduanya. Hati Han Li tergerak saat melihat ini sebelum dia melirik ke bawah dengan cahaya biru melintas di matanya. Pada titik ini, sosok ungu itu hanya berjarak lebih dari 1000 kaki darinya dan hampir mengejarnya. Karena itu, Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba mengubah arah dan terbang menuju hutan itu. Benang biru melintas di udara sebelum terjun ke hutan, diikuti oleh Han Li yang muncul kembali. Setelah itu, dia mengayunkan lengan baju, dan beberapa puluh pedang kecil ditembakkan dari dalam. Dia membuat segel tangan, dan semua pedang kecil itu jatuh ke tanah sebagai benang biru. Benang biru yang tak terhitung jumlahnya kemudian melintas di udara, dan pohon-pohon di sekitarnya semuanya tumbang dalam sekejap. Dengan demikian, area dengan radius beberapa ribu kaki telah terbuka dalam sekejap mata. Setelah melakukan semua itu, Han Li bergoyang sebelum muncul di atas tunggul pohon yang tingginya beberapa puluh kaki, lalu mengarahkan jarinya ke depan. Setelah itu, cahaya biru memudar, dan semua benang biru menyembunyikan diri ke dalam ruang kosong. Han Li kemudian membuat segel tangan, dan petir keras terdengar saat busur tipis petir emas yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya, membentuk jubah petir emas dan perak. Mengikuti gelombang ki hitam, baju zirah hitam juga muncul di balik jubahnya. Setelah melakukan semua itu, Han Li membuka mulutnya untuk menghasilkan perisai tembus pandang kecil, yang mulai berputar dengan cepat di sekelilingnya. Setelah membuat semua persiapannya, Han Li hanya menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke langit. Di tanah jauh di bawah Han Li, pria tua itu menilai setiap gerakan Han Li dengan tatapan ganas di matanya. Dia akhirnya mengejar Han Li, dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Namun, lelaki tua itu juga tidak memiliki banyak kesabaran untuk lawan dengan basis kultivasi yang jauh lebih rendah. Dia menyapu indera spiritualnya melalui area sekitarnya untuk memastikan bahwa tidak ada makhluk lain atau jebakan di dekatnya, diikuti dengan ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya, dan dia tiba-tiba menghilang dari dalam tanah. Detik berikutnya,
Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan tunggul pohon tempat Han Li berdiri meledak ketika sepasang tangan merah besar melesat keluar dari tanah untuk meraih kakinya. Namun, Han Li tampaknya telah mengantisipasi serangan ini, dan tubuhnya kabur sebelum dia tiba-tiba muncul lebih dari 100 kaki. Suara harum dingin terdengar, dan Han Li baru saja muncul kembali ketika cahaya merah menyala di depannya, dan lelaki tua itu juga menampakkan dirinya. Sebuah cahaya ganas melintas di matanya saat dia mengangkat kedua tangannya ke udara secara bersamaan. Dua proyeksi kepalan merah langsung muncul sebelum meluncur ke arah Han Li, mengirimkan gelombang panas yang membakar ke arahnya. Makhluk Jiaoqi bermutu tinggi ini juga seorang kultivator simultan. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li saat dia mengulurkan tangan hitam pekat, menekan ke bawah dari atas. Bayangan hitam kecil terbang keluar dari telapak tangannya dalam sekejap, lalu berubah menjadi gunung kecil yang tingginya beberapa puluh kaki langsung menuju proyeksi tinju merah. Bibir lelaki tua itu berkedut saat melihat ini, dan alih-alih mengubah serangannya, seringai mengejek muncul di wajahnya. Dia sepenuhnya menyadari betapa kuatnya proyeksi tinju itu, dan itu tidak akan disadari oleh Han Li sesaat sebelum kematiannya. Dengan mengingat hal itu, lelaki tua itu mengaktifkan seni kultivasinya ke tingkat yang lebih besar, dan proyeksi sepasang tinju itu langsung membengkak menjadi sekitar 2 kali ukuran aslinya, membuatnya sebanding ukurannya dengan kepala manusia. Selain itu, cahaya merah yang memancar sangat terang, menyinari udara di dekatnya dalam rona merah yang menusuk, dan suhu panas yang memancar darinya membuat udara di sekitarnya benar-benar berputar dan melengkung. Dia berencana untuk menggunakan sepasang proyeksi tinju ini untuk menghancurkan gunung yang menyatu dengan esensi ilahi. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Tepat pada saat ini, tonjolan kepalan tangan dan bagian bawah gunung hitam kecil berbenturan tanpa suara sama sekali. Proyeksi dan gunung bergetar serempak sebelum menjadi benar-benar tidak bergerak, seolah-olah telah ditangkap. Namun, lingkaran cahaya abu-abu dan merah kemudian muncul di antara keduanya sebelum berkembang biak ke segala arah dengan sangat cepat. Han Li merasakan gendang telinganya bergetar saat ledakan gemuruh seperti hari kiamat terdengar. Tunggul pohon di bawah semuanya langsung berubah menjadi serbuk gergaji setelah melakukan kontak dengan lingkaran cahaya ini, dan bumi bergetar hebat saat kawah besar dengan radius beberapa ratus kaki dan kedalaman sekitar 10 kaki diledakkan ke tanah. Hati Han Li tersentak kaget saat dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke bawah dengan cahaya biru melintas di matanya. Di sana, gunung yang menyatu dengan esensi ilahi tetap tidak bergerak sama sekali, tetapi sepasang proyeksi kepalan tangan di bawahnya telah diberantas. Sepasang tangan manusia yang tampak biasa saat ini menahan gunung kecil itu dengan sekuat tenaga, mencegahnya jatuh langsung ke bawah. Pada saat ini, lengannya sedikit ditekuk, dan wajahnya memerah dengan cara yang tidak sehat, tetapi dia benar-benar berhasil menahan gunung yang menyatu dengan esensi ilahi hanya dengan tangan dan kekuatannya yang luar biasa. Han Li agak terkejut melihat ini, tetapi tubuhnya segera bergoyang, setelah itu muncul di puncak gunung kecil sebelum mengetuknya dengan ujung jari kakinya. Cahaya abu-abu segera mulai melonjak di sekitar gunung hitam kecil, dan membengkak secara drastis hingga berukuran 3.000 kaki. Pria tua itu baru saja dapat mengangkat gunung kecil dalam keadaan semula, dan ekspresinya berubah drastis dalam menghadapi perkembangan yang tiba-tiba ini. Kakinya mulai tenggelam ke dalam tanah, dan tak lama kemudian, dia telah terkubur sampai ke betisnya. Ini adalah indikasi bahwa kekuatan lelaki tua itu saja tidak cukup untuk menahan gunung, sehingga memaksanya untuk mentransfer sebagian kekuatan ke tanah. Han Li memandang tanpa ekspresi saat dia menginjak gunung kecil itu lagi. Gunung yang menyatu dengan esensi ilahi sangat berat, dan dengan bantuan Han Li, gunung hitam itu dapat runtuh sekali lagi,
benar-benar menghancurkan pria tua di bawahnya di tengah ledakan yang bergemuruh. Namun, Han Li menjadi lebih waspada setelah melihat ini. Dia pasti tidak akan tertipu dengan berpikir bahwa makhluk tahap integrasi tubuh akan sangat mudah dibunuh. Karena itu, dia membuat segel tangan dengan satu tangan sementara telapak tangan lainnya menekan ke arah gunung hitam. Cahaya abu-abu melintas di atas permukaan gunung, dan terus meluas. Pada saat yang sama, semburan api 5 warna juga keluar dari jari-jarinya sebelum menyebar ke tanah di kaki gunung. Lapisan es 5 warna langsung terbentuk, mengubah tanah di bawah dalam radius beberapa ratus kaki menjadi tanah glasial yang membekukan. Pada titik ini, gunung hitam telah membengkak setinggi lebih dari 10.000 kaki. Meski begitu, Han Li masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Cahaya spiritual melintas dari tubuhnya, dan dia melesat ke satu sisi sebagai seberkas cahaya biru sebelum tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Setelah itu, semburan dengungan rendah tiba-tiba terdengar di udara sekitar gunung hitam. Serangkaian pedang biru kecil muncul sebelum berubah menjadi bunga teratai biru seukuran telapak tangan di tengah kilatan cahaya biru. Bunga teratai ini berputar di tempat, dan proyeksi bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka sebelum secara bertahap mengambil bentuk yang lebih besar. Tiba-tiba, bunga teratai telah menutupi seluruh langit, dan mereka membentuk penghalang cahaya yang sangat besar untuk menjerat pria tua di dalamnya. Han Li telah memanfaatkan kesempatan cemerlang ini untuk mengaktifkan formasi pedang fajar musim semi. Tepat pada saat ini, raungan kemarahan meletus dari bawah gunung, diikuti dengan serangkaian mantra yang dilantunkan. Gumpalan cahaya merah tiba-tiba muncul di udara sekitarnya. Pada awalnya, hanya ada sekitar selusin gumpalan cahaya ini, tetapi saat mantra diucapkan lebih cepat, semakin banyak gumpalan cahaya merah mulai muncul. Beberapa saat kemudian, hampir seluruh langit telah diwarnai merah oleh cahaya merah. Pada saat yang sama, suhu di daerah sekitarnya menjadi luar biasa tinggi, cukup panas untuk langsung mengubah manusia menjadi dendeng manusia. Pada saat ini, mantra berhenti, dan gumpalan cahaya merah semuanya melonjak ke lapisan es 5 warna di tanah dalam sekejap. Setelah itu, gemuruh ledakan mirip dengan petir keras terdengar dari bawah tanah. Beberapa saat kemudian, pilar cahaya merah yang masing-masing setebal mangkuk besar menembus lapisan es. Pilar cahaya hanya berkedip beberapa kali, dan lapisan es dengan cepat meleleh menjadi kehampaan. Hanya dalam rentang beberapa napas, hamparan tanah yang luas telah diubah menjadi lubang lava yang sangat besar. Gunung hitam perlahan turun ke lahar yang menggelegak, dan tidak butuh waktu lama bagi sebagian besar gunung untuk terendam. Seperti yang diharapkan, sepertinya ini tidak akan cukup untuk membunuhmu. Suara Han Li tiba-tiba terdengar dari segala arah. Setelah itu, gunung hitam menyusut secara dramatis di dalam lubang lava, mengecil menjadi sekitar 1 kaki sebelum melonjak kembali sebagai seberkas cahaya putih. Namun, setelah menempuh jarak beberapa puluh kaki dari lahar, suara dingin pria tua itu tiba-tiba terdengar. Kebetulan aku kehilangan harta karun ornamen di gua tempat tinggalku, yang ini lumayan. Begitu suaranya menghilang, gelombang lava besar setinggi lebih dari 100 kaki meletus dari lubang lava di bawah. Setelah itu, lampu merah menyala, dan lahar berubah menjadi tangan merah besar yang menangkap gunung hitam kecil di genggamannya. Lampu merah menyala dari tangan besar saat berusaha menyeret gunung kembali ke lahar. Namun, meskipun Han Li telah menarik sebagian besar kekuatan gunung yang menyatu dengan esensi ilahi, beratnya yang luar biasa bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipindahkan oleh tangan besar itu. Dengan demikian, gunung hitam berhasil mempertahankan posisinya di udara, bahkan saat tangan lava raksasa terus mengerahkan gaya tarik ke arahnya. Namun, pada saat yang sama, ia tidak dapat terbang menuju penghalang cahaya biru terdekat seperti yang diinginkan Han Li. Pada saat ini,
Han Li melepaskan harum dingin, dan fluktuasi spasial meletus di sekitar tangan merah besar, setelah benang biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Benang biru melintas di sekitar tangan besar seperti kilat, langsung mengiris jari-jarinya menjadi berkeping-keping. Dengan demikian, miniatur gunung hitam dibebaskan, dan terbang sebagai seberkas cahaya biru lagi sebelum menghilang ke penghalang cahaya biru setelah hanya beberapa kilatan. Kamu memang memiliki beberapa trik di lengan bajumu, tidak heran kamu memiliki keberanian untuk menghadapiku dalam pertempuran langsung. Pria tua itu tampaknya tidak terganggu oleh perkembangan ini, tetapi suaranya cukup berat. Hampir pada saat yang sama, lava di bawah terbelah, dan lelaki tua itu perlahan muncul dari dalam. Tubuhnya berkedip dengan cahaya merah, dan dia hanya berhenti setelah naik lebih dari 100 kaki ke udara. Dia mengenakan ekspresi hati-hati di wajahnya saat dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Ini adalah formasi pedang. Ekspresi lelaki tua itu berubah ketika dia langsung mengidentifikasi situasi yang dia hadapi. Namun, pada saat lelaki tua itu mengungkapkan dirinya, bunga teratai biru di sekelilingnya mulai berkilauan dengan cahaya cemerlang, diikuti kelopak teratai yang tak terhitung jumlahnya. Saat kelopak bunga ini terbang di udara, langsung berubah menjadi bila angin biru yang melonjak ke arah lelaki tua itu dari segala arah. Ekspresi lelaki tua itu menjadi gelap, dan cahaya merah yang memancar dari tubuhnya tiba-tiba membengkak membentuk penghalang cahaya merah daripada melindungi dirinya di dalam. Serangkaian suara berderak terdengar saat bila angin menghilang ke dalam cahaya merah. Namun, di saat berikutnya, mereka semua direduksi menjadi bola api dan menjadi kehampaan. Seni kultivasi atribut api makhluk Jiaoqi bermutu tinggi ini jelas sangat kuat untuk dapat menyalakan dan membakar serangan yang dimanifestasikan dari angin. Namun, mengingat lelaki tua itu telah terjebak dalam formasi pedangnya, itu pasti tidak akan menjadi serangan yang telah disiapkan Han Li untuknya. Pada saat bila angin tidak efektif, cahaya biru cemerlang melintas tinggi di udara di atas, diikuti oleh serangkaian batang kayu biru besar jatuh dari atas. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa batang kayu itu sangat padat dan tampaknya sangat berat. Setelah bersentuhan dengan cahaya merah, batang kayu biru besar itu dengan cepat direduksi menjadi gumpalan asap dan abu. Hemat energimu, bocah. Jika formasi pedangmu memiliki atribut lain, mungkin kamu akan dapat menimbulkan masalah bagiku, tetapi formasi pedang atribut kayu murni sama sekali tidak efektif melawanku, aku dapat menghancurkan formasi ini dengan mudah. Pria tua itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras saat membuat segel tangan, cahaya merah di sekitar tubuhnya bergoyang, dan pilar cahaya merah melesat ke segala arah, menghantam penghalang cahaya biru dalam sekejap. Aura panas segera meresap ke seluruh ruang yang diselimuti penghalang cahaya. Ekspresi kemenangan muncul di wajah pria tua itu. Dalam benaknya, seni kultivasi atribut api yang kuat akan mampu menghancurkan formasi pedang atribut kayu ini dengan mudah. Setelah itu, dia bisa menekan keunggulan basis kultivasinya untuk membunuh lawan yang menyusahkan ini. Serangkaian dentuman tumpul terdengar, dan seperti yang diharapkan pria tua itu, lubang besar tertusuk ke penghalang cahaya dengan mudah. Saat bunga teratai biru di sekitarnya akan menghilang, sekelilingnya tiba-tiba kabur, dan bunga teratai biru menghilang bersamaan dengan penghalang cahaya. Detik berikutnya, dia menemukan dirinya berada di tempat yang benar-benar asing dengan pepohonan besar yang tingginya beberapa ratus kaki di sekelilingnya. Teknik ilusi. Terlepas dari cadangan pengalaman pertempuran yang sangat besar dari pria tua itu, dia benar-benar tercengang pada saat ini. Teknik ilusi tidak terlalu umum dalam formasi dan batasan lain, tetapi sangat jarang dalam formasi pedang, yang sebagian besar mengejar kekuatan destruktif maksimal. Paling tidak, ini adalah pertama kalinya lelaki tua itu melihat formasi pedang dengan teknik ilusi. Namun,
Pria tua itu dengan cepat menyusun ulang dirinya sebelum membuat segel tangan, di mana cahaya merah menyala dari tubuhnya, dan tiang api merah langsung naik ke udara. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan jimat putih, dan jimat itu menghilang membentuk embusan angin kencang putih yang menghilang ke dalam tiang api. Setelah dikipasi oleh angin kencang, tiang api yang tebalnya hanya sekitar 10 kaki awalnya dengan cepat membengkak hingga setebal lebih dari 100 kaki. Pria tua itu berada di tengah-tengah tiang api, dan dia tiba-tiba duduk dengan menyilangkan kaki. Pada saat yang sama, cahaya merah menyala di atas kepalanya, dan proyeksi besar dari binatang buas yang tampak menyeramkan yang seluruhnya tertutup sisik merah muncul. Pada saat proyeksi muncul, semua ki asal dunia di daerah terdekat tertarik ke pria tua itu sekaligus. Bola cahaya 5 warna seukuran kacang polong mulai muncul ke permukaan dari pegunungan, hutan, dan tumbuhan dalam radius beberapa puluh kilometer. Semuanya melonjak ke arah formasi pedang. Bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya turun dari atas, hanya untuk langsung dicegah oleh garis-garis pedang biru ki yang meletus dari formasi pedang. Bintik-bintik cahaya ini meledak saat mereka berbenturan dengan pedang ki untuk membentuk awan kabut 5 warna, tetapi ada terlalu banyak bintik cahaya untuk dilawan. Dalam beberapa saat, kabut yang dihasilkan dari ledakan bintik cahaya ini telah menjadi kental seperti cairan, sehingga secara signifikan memperlambat aliran pedang ki dan membuatnya jauh lebih lamban. Hampir pada saat yang sama, lelaki tua itu melepaskan tiang api besar yang juga mulai mendatangkan malapetaka di dalam formasi pedang. Batang kayu besar yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari atas menjadi asap dan abu tanpa bisa memberikan perlawanan apapun. Log ini hanya proyeksi, tetapi mereka telah terwujud dari kekuatan spiritual atribut kayu murni di dalam pedang terbang. Terlepas dari apakah log ini nyata atau tidak mungkin mereka dapat menahan serangan atribut api yang begitu ganas. Tiba-tiba, sekelilingnya kabur di sekitar lelaki tua itu, dan dia muncul kembali di dunia nyata.